Sahabat Mr. Sorchan, jumpa lagi dengan saya di dalam channel YouTube Mentoring Self Improvement atau tentang pengembangan diri. Saat ini kita akan menyimpulkan keseluruhan dari prinsip atau konsep pertumbuhan kepribadian dan juga konsep tentang pengembangan potensi diri kita. Jadi ada 15 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kesengajaan. Pertumbuhan kepribadian tidak terjadi dengan sendirinya. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus sengaja proaktif untuk menumbuhkan kepribadian kita, menumbuhkan diri kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lalu yang kedua, prinsip kesadaran. Prinsip kesadaran adalah kita, sahabat Mr. Sorchan, harus mengenal diri sahabat sendiri supaya dapat menumbuhkan diri sahabat sendiri. Prinsip kesadaran ini, kita harus mengenal diri kita sendiri supaya kita dapat menumbuhkan diri kita sendiri. Lalu prinsip yang ketiga, prinsip cermin. Prinsip cermin adalah kita harus melihat nilai di dalam diri kita. Kita harus melihat nilai di dalam diri kita supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri. Hukum atau prinsip cermin berkata kita harus melihat nilai di dalam diri kita supaya kita dapat memberi nilai tambah pada diri kita sendiri. Lalu yang keempat adalah prinsip perenungan. Belajar berdiam diri sejenak, memberi kesempatan pada pertumbuhan untuk dapat mengejar kita. Prinsip perenungan adalah kita belajar berdiam diri sejenak untuk memberi kesempatan kepada pertumbuhan untuk dapat mengejar diri kita. Lalu prinsip yang kelima, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi berbunyi demikian. Motivasi membuat kita bergerak. Motivasi membuat sahabat bergerak. Disiplin membuat sahabat bertumbuh. Motivasi membuat sahabat bergerak. Disiplin membuat sahabat bertumbuh. Lalu yang keenam, prinsip lingkungan. Pertumbuhan akan terjadi dengan cepat di lingkungan yang kondusif. Prinsip lingkungan berkata demikian. Pertumbuhan terjadi dengan cepat di lingkungan yang kondusif. Lalu yang ketujuh adalah prinsip desain. Prinsip desain. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, kita perlu mengembangkan strategi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, kita perlu mengembangkan strategi. Lalu yang kedelapan adalah prinsip rasa sakit. Mengelola pengalaman buruk dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Mengelola pengalaman buruk kita dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Yang kesembilan, prinsip tangga. Prinsip tangga berbunyi demikian. Pertumbuhan karakter menentukan seberapa tinggi pertumbuhan pribadi kita. Pertumbuhan karakter menentukan seberapa tinggi pertumbuhan pribadi kita. Lalu yang ke-10, prinsip karet gelang atau prinsip
peregangan. Prinsip peregangan. Ini bunyinya adalah demikian. Pertumbuhan berhenti saat kita kehilangan tegangan antara posisi kita saat ini dengan posisi yang seharusnya dapat kita raih. Lalu hukum yang ke-11 adalah, atau prinsip yang ke-11 adalah prinsip pertukaran. Kita, sahabat, harus melepaskan supaya dapat bertumbuh. Lalu prinsip yang ke-12, prinsip keingintahuan. Pertumbuhan akan dirangsang dengan mengajukan pertanyaan mengapa. Prinsip keingintahuan. Lalu yang ke-13 adalah prinsip keteladanan. Sulit untuk bertumbuh jika sahabat tidak mempunyai seseorang untuk diteladani kecuali diri sendiri. Sulit untuk bertumbuh jika kita tidak mempunyai seseorang untuk diteladani kecuali diri sendiri. Lalu prinsip yang ke-14, prinsip perluasan. Pertumbuhan selalu meningkatkan kapasitas kita. Perluasan. Pertumbuhan selalu meningkatkan kapasitas kita. Dan yang terakhir, prinsip ke-15, prinsip kontribusi. Bunyinya adalah menumbuhkan diri sendiri, memampukan kita, memampukan sahabat untuk menumbuhkan orang lain. Selamat untuk menjadi pribadi yang terus berimprovement. Selamat untuk menjadi pribadi yang meningkatkan kapasitas diri sahabat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.